warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini siswa-siswi kelas 3 SDI Al-Falah 2 Pagi? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga keluarga kalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tematik. Ya, kita sudah masuk ke tema 2 ya, sudah masuk ke tema 2 di subtema 1 dan sekarang di pembelajaran 3 dan 4 ya, di halaman 111 sampai 117. Boleh disiapkan dulu bukunya ya. Untuk di pembelajaran 3 dan 4 ini, kita akan mempelajari ada 5 pelajaran. Yang pertama ada SPDP, ya, di KD 3.2. Kemudian ada Bahasa Indonesia, KD 3.6. Di Matematika, di KD 3.1. Kemudian ada PPKN di KD 3.1 juga. Dan yang terakhir di PJOK di KD 3.2. Oke, udah disiapkan bukunya di halaman 111. Ya, di halaman 111 di situ ada irama dan nada dalam lagu anak. Nah, setiap lagu itu memiliki irama. Di dalam lagu ada bunyi tinggi dan juga ada bunyi rendah. Bunyi dengan tinggi tertentu disebut dengan nada. Rangkaian nada-nada disebut dengan melodi. Nada-nada bisa atau dapat disusun menjadi tangga nada. Ya, kamu udah bisa lihat tuh ada di buku kamu. Nah, juga ada nih tangga nada, ya. Ada yang paling kiri itu namanya kunci G, ya. Terus ada not-notnya tuh yang warna hitam, yang garis-garis tuh, itu adalah not, ya. Tangga nadanya dimulai dari do dan berakhir juga sama di do. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di situ juga udah ada angkanya sama seperti yang ada di buku kamu, ya. Nah, di buku kamu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 1 dengan titik di atas. Ada juga do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, di buku kamu juga dia C, D, E, F, G, A, B, C. Titiknya di atas. Halaman selanjutnya di halaman 112 di buku kamu, di situ ada lagu Kebunku. Pasti udah pada bisa ya lagunya. Coba deh kita nyanyiin bareng-bareng. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Oke, semuanya pasti udah pada bisa, udah pada hafal. Nah, di situ juga ada apa? Tangga nadanya. Di situ ada angka-angkanya tuh. Ada 5, ada 5, ada 3. Nah, di sini ya, kita bakal menyanyikan lagu Kebunku tapi dengan ya, solmisasi. Jadi angka-angkanya itu kita ubah menjadi yang tadi tuh tangga nada. Misalnya kalau 5 itu berarti sol. Ya, terus 5 lagi berarti sol. Sedangkan kalau 3 berarti mi. Di sini Ibu sudah menuliskan ya. Jadi kamu boleh
ditandain dulu nih ya. Kalau misalnya nggak keburu, boleh nanti kita nyanyiin dulu bareng-bareng. Nanti setelah itu kamu bisa menandanya. Nah, di sini udah ibu tulisin atau kamu misalnya mau coba sendiri, boleh silahkan. Nah, di sini ibu mau contohin nih. Jadi menyanyikan lagu kebunku dengan solmisasi ya. Jadi bukan dengan lihat kebunku tapi dengan solmisasi yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mohon disimak ya. Oke. Sol, sol, mi, sol, do. Sol, mi, sol, fa, mi, re. Fa, fa, re, fa, si. La, sol, fa, mi. Sol, sol, mi, sol, do. Sol, mi, sol, fa, mi, re. Fa, fa, re, fa, si. La, sol, la, si, do. Nah, nadanya sama seperti yang kita nyanyiin biasanya, cuman diubah menjadi tangga nada. Boleh silakan nanti kamu coba ya. Terus kamu ulang-ulang lagi, pasti langsung hafal. Ya, masih di halaman 112 ya. Kita bakal melanjutkan materi tentang dongeng. Kalau di pembelajaran sebelumnya ada jenis-jenis dongeng, ya kan? Ada yang namanya fabel, ada yang namanya hikayat dan sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar unsur-unsur dalam dongeng. Di buku kamu itu unsur-unsur dalam dongeng itu ada 5. Yang pertama tokoh, yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang kedua latar. Latar itu adalah tempat, ya, waktunya dan juga atau suasana yang ada di dalam dongeng. Yang ketiga watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Misalnya ada yang sifatnya baik hati atau ada yang sifatnya jahat, serakah ataupun sombong. Yang keempat alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Dan yang terakhir adalah pesan atau amanat. Pesan atau amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Ya, jadi untuk unsur-unsur dongeng ada 5. Ya, sama seperti yang ada di buku kamu. Ya, selanjutnya halaman 113 dan juga di 114 di situ ada dongeng. Dongengnya itu judulnya adalah Mencari Pohon Buah. Nah, nanti kamu bisa baca nih dongengnya ya. Jadi ada yang pertama itu adalah ceritanya dan yang kedua itu yang bawah itu adalah percakapan. Ya, di sini mungkin ada yang udah baca nih. Ceritanya itu tentang monyet dan juga jerapah. Nah, karena masih banyak juga yang belum baca, biar makin penasaran, jadi dibaca dulu ya dongengnya. Nanti di materi selanjutnya bakal ada soal-soal tentang dongeng ini. Ya, nanti bisa dibaca nih dongengnya bagi yang belum baca. Oke, selanjutnya di halaman 115. Ya, di sini udah ada sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Ya, di halaman 115 paling atas kamu bisa lihat di situ ada contohnya ya. Siswa yang masuk ke bis A ditambah siswa yang masuk ke bis B ya sama dengan ada juga siswa yang masuk ke bis A dan juga siswa masuk ke bis B. Jadi totalnya itu sama ya. Jadi sifat pertukaran penjumlahan. Nah, di sini di Ayo Berlatih yang nomor 1 ya. Di situ yang pertama itu ya, penjumlahannya adalah 500 ya. Kalau bisa jangan diisi dulu ya. Ya, 500. Nah, untuk yang
baris pertama di sini Ibu kasih nomor ya, nomor 1. Di situ udah ada angkanya 245 ditambah 255. Kolom selanjutnya di kolom sampingnya 255 ditambah 245. Nah, jadi kalau 245 dan 255 itu dijumlah, hasilnya adalah 500. Ya. Oke, kita lihat coba kolom 2. Oke. Di buku kamu ya, 127 ditambah titik-titik. Nah, hasilnya adalah 500. Nah, di samping sudah Ibu kasih penjelasan. Cara mencarinya berarti 500 dikurang 127. Hasilnya adalah 273. 373. Nah, di sampingnya ya, sudah ada angka 373. Nah, berarti caranya adalah 500 dikurang 373 ya, yang hasilnya adalah 127. Untuk kolom yang ketiga nih ya, di buku kamu udah ada angkanya adalah titik-titik ditambah 270. Berarti cara mencarinya adalah 500 dikurang 270 sama dengan 230. Nah, di kolom sampingnya ya, ada di situ angka titik-titik ditambah 230. Jadi, mencarinya adalah 500 dikurang 230. Hasilnya adalah 270. Nah, untuk yang nomor 4 dan nomor 5, di situ boleh kamu coba cari dulu ya. Ya, nanti bisa kamu koreksi kira-kira jawabannya sama nggak dengan yang jawaban Ibu. Yang nomor 2 ya, di situ adalah hasil penjumlahannya adalah 750 ya. Untuk yang nomor 1 ya, caranya hampir sama seperti yang tadi, berarti kamu harus kurangin ya angka yang udah ada. Jadi 750 dikurang dengan angka yang sudah ada. Nah, itu adalah hasilnya. Nah, untuk yang baris terakhir di sini Ibu nomornya nomor 5. Di situ kan tidak ada angka sama sekali. Nah, di sini Ibu mencontohkan angkanya adalah 250 ditambah 500. Ya, kalau misalnya cuman ada angka 250, berarti 750 dikurang 250. Hasilnya adalah 500. Atau misalnya angkanya cuma 500 aja nih, berarti 750 dikurang 500 sama dengan 250. Kalau misalnya kamu mau coba angka yang lain, boleh. Misalnya 750 dikurang 100 sama dengan 650, berarti penjumlahannya adalah 100 ditambah 650. Jadi, kamu coba hitung dulu ya. Ya, meskipun di sini udah ada hasilnya, ya, udah ada angkanya, kamu coba hitung dulu ya. Terus setelah selesai, kamu periksa jawabannya sama atau tidak dengan yang sudah Ibu kerjakan. Boleh minta bantuan dengan ayah bunda atau dengan kakak dan abang. Nah, di halaman selanjutnya, halaman 116. Ya, di situ ada ayo berlatih. Nah, ayo berlatih ini adalah berhubungan dengan dongeng tadi, ya, mencari pohon buah antara monyet dan jerapah atau monyet dan juga jerapah. Semoga kalian udah baca ya. Oke, sekarang kita jawab soalnya nomor 1. Nanti kamu boleh silakan diisi.
Siapa tokoh yang terdapat pada cerita tersebut? Monyet dan jerapah. Nomor 2. Apa yang terjadi kepada monyet? Nah, yang udah pada baca, apa yang terjadi sama monyet? Ayo. Monyetnya kelaparan. Monyetnya kelaparan ternyata. Yang C, bagaimana sifat tokoh monyet? Nah, yang udah pada baca mungkin tahu nih. Wah, monyet itu serakah ya. Karena semuanya mau dimakan sama dia. Bahkan mangga yang asem pun tetap dia mau makan. Dan dia tidak mau mendengarkan nasihat, ya, nasihat dari jerapah. Nah, selanjutnya nomor 4, bagaimana sifat tokoh jerapah? Nah, gimana sifat jerapah? Jerapah itu dia baik hati dan juga dia suka menolong. Dan yang terakhir yang E, di mana latar dongeng tersebut. Nah, latar itu tadi yang udah kita pelajari dari unsur dongeng. Latar itu adalah tempat. Nah, di paragraf pertama ya di situ tertulis ya latarnya adalah di dekat sungai. Ya, silakan kamu tulis di situ, boleh dengan pulpen. Ya. Di halaman 116 ya, di situ adalah meminta maaf kepada orang lain. Kamu pasti pernah nih melakukan meminta maaf kepada orang lain. Misalnya setelah melakukan kesalahan kepada ayah, bunda, kepada kakak, kepada adik, kepada abang, kepada kakek atau kepada nenek. Dalam kegiatan sehari-hari, kita berinteraksi dengan orang lain. Kadang tanpa sengaja kita berbuat salah kepada mereka. Saat berbuat salah, kita sebaiknya langsung meminta maaf. Meminta maaf diucapkan dengan tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh, serta niat baik untuk tidak mengulanginya lagi. Meminta maaf diperlukan keberanian. Meminta maaf itu merupakan contoh dari sila kedua Pancasila yang lambangnya adalah ya rantai. Terakhir di halaman 117. Ya, ayo berlatih. Ya, kita disuruh mengerjakan di situ ada cerita. Ada 2 cerita ya. Nomor 1 ada yang A dan juga ada yang B. Coba sambil kita lihat dulu yang nomor 1 yang A. Tuh, di situ ceritanya, Jonas, kenapa kamu datang terlambat ketika berjanji untuk bertemu pukul 6 pagi di taman? Nah, kira-kira apa kata Jonas? Kata Jonas, mohon maaf teman-teman, aku datang terlambat, aku janji tidak mengulanginya lagi. Ya, itu jawabannya Jonas. Dan yang B, apakah kamu sudah merapikan kamarmu, Dayu? Nah, kata ibu nih. Jawaban Dayu kira-kira apa? Mohon maaf, Bu, aku belum merapikannya. Aku janji akan merapikan kamarku dengan bersih. Kalian bisa menulis jawaban Jonas dan jawaban Dayu ya di dalam kotak yang ada di buku. PJOK ya, di materi sebelumnya kalian juga udah kita lagi belajar tentang gerak memutar dan meliukkan badan ya. Di materi kemarin udah ada tuh gerak memutar dan meliukkan badan. Nah, di sini juga ada gerak kombinasi memutar dengan memutar lengan dan meliukkan badan. Di situ ada gambarnya tuh. Jadi sambil dia berdiri ya, tangannya itu diputar-putar lengannya dan juga sambil meliukkan badan. Kalian bisa memperagakannya di rumah. Nah, untuk tugas hari ini Ibu minta
kamu menyanyikan lagu Kebunku ya, tapi dengan solmisasi yang sudah tadi Ibu contohkan. Nah, nanti nyanyiannya itu kamu rekam ya lewat audio atau dengan voice note ya, bukan dengan video ya, tapi dengan audio atau dengan voice note. Nanti kalau misalnya sudah dikirim ke WhatsApp wali kelas masing-masing. Ditunggu sampai jam 3 sore. Ya, jangan lupa tulis dulu tadi ya solmisasinya. Setelah itu kamu nyanyikan dengan solmisasi. Semoga untuk pembelajaran hari ini kalian semua paham. Jika misalnya masih ada yang belum dipahami, bisa bertanya ke wali kelas masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.